Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 mata kuliah agroklimatologi ingin memperkenalkan alat pengamatan cuaca atau iklim. Tetapi sebelum saya melakukan presentasi ini dengan teman-teman saya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya sebagai moderator, Putri Herli Wijaya dengan NIM 21040162771. Kemudian ada Dan saya Jusnelin Ruiz dengan NIM 21040161301. Dengan saya Nika Siwayuni dengan NIM 2104016303. Nama saya Supradimawan. Dan presentasi ini akan dimulai dari Nike. Silakan Saudari Nike. Pertama kita akan membahas alat termometer, yaitu alat berupa kertas yang berisikan catatan suhu termogram. Salah satu jenis termometer yang umum digunakan untuk termometer air raksa, termometer Bourdon, termometer maksimum tipe X Bellany, termometer tahanan, termometer binetel, dan termometer hiprogram. Garis pada peta yang menunjukkan daerah dengan suhu sama dinamakan isoterm. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Ini adalah contoh dari alat termometer. Selanjutnya nomor 2 itu ada barometer, alat untuk mengukur tekanan udara, dan udara memiliki massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Tekanan ini dinamakan tekanan udara. Tekanan udara bervariasi bergantung pada waktu dan tempat di mana udara itu berada. Besarnya tekanan udara ini dinyatakan dalam milibar. Adapun alat mengukur tekanan udara yang lain yaitu ada barometer aneroid. Barometer ini mudah dibawa ke tempat lain. Barometer ini juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi tempat di atas permukaan laut. Barometer aneroid ini terdiri dari ruang hampa, pegas, dan jarum penunjuk. Dengan adanya tekanan udara, maka jarum penunjuk akan menunjukkan besarnya tekanan udara pada saat itu di tempat tersebut. Di lapisan atmosfer, lapisan bawah, tekanan udara akan turun 1 milibar jika tinggi pada atmosfer berbeda 8 meter. Semakin ke atas, maka tekanan udara turun 1 milibar jika perbedaan tinggi pada atmosfer lebih dari 8 meter. Ini adalah contoh dari alat barometer. Teleskop adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus sehingga mampu memberi tugas kepada pias yang dipasang. Pada candlestick, lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Ini akan dilanjutkan dengan Putri Herli Wijaya. Baik, saya akan melanjutkannya. Terima kasih pada Saudari Nike yang telah memberikan saya kesempatan. Alat keempat adalah wind meter. Wind meter merupakan salah satu alat pengukur cuaca yang digunakan untuk mendeteksi kecepatan dari angin dan juga arah mata angin. Untuk menentukan arah angin bisa menggunakan kantong angin. Untuk menentukan kecepatan angin bisa menggunakan kincir atau sensor angin. Sensor angin ini juga nantinya akan menghitung prediksi arah penguapan dari air dan juga mengetahui perkiraan lokasi yang nantinya akan terjadi badai. Selanjutnya, ini adalah contoh dari alat wind meter. Lanjut. Lalu alat kelima ada anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind funnel. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin tertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin tertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan, sehingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Selanjutnya, sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup anemometer. Cup anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin karena terdapat 3 buah piringan cup. Maka cup anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama walaupun angin tertiup dari arah yang berbeda-beda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Selanjutnya,
Ini adalah contoh alat dari anemometer. Alat ukur selanjutnya bernama altimeter yang didesain untuk menghitung ketinggian permukaan laut. Alat ukur ini memiliki satuan dpl. Altimeter nantinya akan bekerja ganda sebab mengukur ketinggian suatu wilayah dan juga tekanan udara di era tersebut. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu higrometer. Alat ukur cuaca bernama higrometer ini berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan di suatu area. Alat ukur ini terdiri dari dua jenis, yaitu analog dan digital. Higrometer jenis analog menggunakan petunjuk angka, sedangkan untuk yang jenis digital terwujud alat yang menampilkan hasil pengukur dan mengonversikan langsung dalam satuan persen secara otomatis. Untuk higrometer digital juga akan menampilkan perhitungan suhu di daerah tersebut. Ini adalah contoh higrometer. Kemudian kita masuk ke materi yang 8 atau yang terakhir, yaitu alat ukur curah hujan. Alat apa itu curah hujan? Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh sampai ke permukaan bumi. Satuan curah hujan adalah milimeter yang diukur selama 24 jam sehingga ditemukan jumlah curah hujan harian, bulanan, serta tahunan. Curah hujan dapat diukur dengan ohmrometer. Alat ini dipasang di tempat yang terlindung oleh pohon atau bangunan. Ohmrometer tip Hellman dapat bekerja otomatis. Saat tampungan sudah penuh, air dengan tabung akan mengalir melalui pipa dan masuk ke penada. Karena air dalam tabung telah habis, pena dalam tabung akan turun sampai nol lagi. Bias ohmograf diganti tiap pukul 7.00 di tempat peta yang menunjukkan curah hujan yang sama dinamakan isio. Nah, ini terdapat gambar alat ukur curah hujan. Nah, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Jesnelyn Ruiz atas presentasi yang diberikannya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Saudari Nika Sriwahyuni karena telah membantu dalam pembuatan presentasi melalui PowerPoint ini. Teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran yang kami berikan ini sangat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan kalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.